Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wal khairu wa syarru bima sya'atillah. Wassalatu wassalamu ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan lanjutkan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kembali kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa yang pertama menyelesaikan ibadah puasa kita di hari yang ke-16. Kemudian kita lanjutkan sholat maghrib malam hari ini, dan saat ini kita sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Salawat berserta salam kita semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabiullah baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan begitu mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah lainnya? Ramadan selain perintah kita melaksanakan puasa, di dalamnya juga banyak amaliyah-amaliyah yang terkandung yang luar biasa, dan juga mukjizat keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah turunnya Al-Qur'an. Malam hari ini malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Sering kita kenal, kadang kita kenal dengan nuzulul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini saat diturunkannya Al-Qur'an. Makanya Ramadan mulia, yang pertama ada puasa wajib, yang kedua Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Sebagai petunjuk, Al-Qur'an ini petunjuk, pedoman kita bagi umat Islam. Nih. Dan sebagai penjelasan atas pedoman serta pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Qur'an. Dan barang siapa yang berada di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka falyasum, berpuasalah. Nah, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk puasa di ayat sebelumnya. Kalau tadi surah Al-Baqarah ayat 185, ayat 2 ayat sebelumnya 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, diperintahkan, ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Berpuasalah. Nih, kita disuruh berpuasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Keagungan kemuliaan Ramadan adanya diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini usahakan jangan jadikan makmum bagi diri kita. Jadikan Al-Qur'an ini imam kita. Kalau sudah Al-Qur'an sudah kita jadikan imam, kita makmumnya Al-Qur'an, maka enak hidup kita, enak ibadah kita, nyaman segala-galanya. Kalau di mana Al-Qur'an kita jadikan makmum, maka kita susah membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Ya. Tidak ada urusan. Yang penting dia Islam, dia harus ikuti Al-Qur'an. Dia harus ikuti Al-Qur'an. Mau dia minta maaf, presidennya Islam, gubernurnya Islam, ya, wali kotanya Islam, bupatinya Islam, camatnya Islam, lurahnya Islam, sampai Pak RT-nya. Mumpung ada Pak RT di sini. Ya.
Kalau dia Islam, harus ikuti Al-Quran sebagai petunjuknya. Harus dijadikan imam Al-Quran, jangan dijadikan makmum. Karena semua di dalam Al-Quran mulai 30 juz, 114 surah, 6.666 kurang lebih ayatnya, semua petunjuk kehidupan sampai kematian kita kelak di yaumil kiamat. Makanya barang siapa yang mengikuti Al-Quran, insya Allah tak akan merasakan yang namanya galau, gundah gulana, resah gelisah. Ya. Kenapa? Al-Quran dijadikan petunjuk bagi dirinya. Ya. Ramadan ini mulia, di dalamnya ada Al-Quran diturunkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, sudah sepatutnya lah kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jangan jadikan makmum Al-Quran ini. Karena Al-Quran petunjuk bagi kita semua umat Islam. Tidak ada urusan, ya, mau kayak apa pangkat jabatannya, ya, mau dia jenderal, ya, tentara, polisi, ya. Apalagi kalau cuma hansip, ya. Kalau cuma hansip aja tidak ikuti Al-Quran, susah nih, ya. Kalau kayak jenderal ikut Al-Quran, oh ya ada pangkatnya. Kalau cuma hansip, ya, repot urusannya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan hudan linnas, hudan petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini petunjuk, ya. Di mana seseorang memuliakan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Al-Quran ini kemuliaannya luar biasa, ya, luar biasa. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan bahasa Arab, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tulisannya iya, tulisan Arab. Kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di mana? Di bulan suci Ramadan, tepat 17 Ramadan seperti pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir berjamaah salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan salat sunnah tarawih malam yang ke-17 pada malam hari ini, luar biasa. Ya, tidak semua orang diberi kesempatan seperti diri kita yang hadir di sini. Ya. Begitu banyak saudara kita yang sakit, yang capek, yang sebagaimana ya kesibukannya belum bisa hadir berjamaah salat Isya. Sama-sama kita berkumpul melanjutkan lagi salat sunnah tarawih. Kita dengarkan menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala tentang nuzulul Quran. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran kita di rumah jangan sampai berdebu, tidak pernah dibuka, ya, karena kelak debunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibeli Al-Quran mahal-mahal tidak pernah dibaca, ya. Usahakan sehari 1 ayat baca Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Saya tidak paham isinya, baca saja, ya, karena setiap 1 huruf akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kebaikan. Ini baru 1 huruf. Kata Rasulullah, bukan berarti alif lam mim 1 huruf, tidak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Coba, luar biasanya kemuliaannya Al-Quran. Ya. Tidak ada orang yang memuliakan Al-Quran yang dibikin susah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin secara zahir, dalam sisi duniawi materi ya susah, tapi batin dan kelak di akhirat, paling tidak di alam kubur, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan Al-Quran. Kita bersyukur, ya, masih bisa baca. Bagaimana saudara-saudara kita, minta maaf, yang bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa, besar kemauannya ingin membaca Al-Quran, tapi Allah berkehendak lain. Kita yang bisa bicara dengan baik, bisa melafazkan Al-Quran, ayo jangan sia-siakan. Ya, kita tahu sudah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, mau di dunia lebih-lebih di akhirat, ya. Karena semuanya ada di Al-Quran.
Jangan kita abaikan Al-Quran yang ada di rumah, hanya berserakan saja, bahkan disimpan di lemari. Ya, dibaca ini Al-Quran, walaupun sehari 1 ayat. Ya, jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Makanya beruntung jadi guru ngaji. Ya, beruntung jadi guru ngaji itu. Setiap hari kalau ada muridnya pasti ikut baca juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tanpa terasa 17 Ramadan. Ya. Kalau tidak ada halangan, kurang lebih 13 hari lagi Ramadan meninggalkan diri kita. Jangan sampai Ramadan yang tersisa ini jadi sia-sia bagi diri kita. Ini sudah menjadi umum. Ya, semakin mau habis Ramadan, jamaahnya semakin habis pula. Ya. Udah ada yang sibuk kemana-mana ya. Padahal kalau dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa yang ia keluarkan ketika bulan Ramadan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luangkan waktu di Ramadan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Ya. Jangan sampai kita menyesal kelak. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tertinggal amalan di bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penghulunya bulan-bulan lainnya. Dan mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Jadikan Al-Quran imam kita, jangan jadikan makmum. Kalau kita jadikan makmum Al-Quran, maka kita susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita jadikan imam, insya Allah kehidupan kita, zahir, batin, dunia dan akhirat kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu Nabi Muhammad SAW yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.